Wahai jiwa agung yang terpilih, sebelum engkau melangkah lebih jauh untuk menyelami kedalaman pesan dalam tayangan ini, izinkanlah aku menyampaikan sebuah kebenaran suci yang mungkin belum pernah terucap di awal perjumpaan manapun sebelumnya. Dengarkanlah dengan mata hatimu yang paling jernih, sebab jika engkau memilih untuk menutup video ini sekarang, engkau mungkin akan melewatkan satu-satunya momentum terbesar, sebuah gelombang energi raksasa yang sedang bergerak perlahan namun pasti menuju arah takdirmu sebelum fajar 23 Desember 2025 menyingsing. Ini bukanlah sekadar tentang kehilangan kecil yang bisa dilupakan esok hari. Ini adalah tentang hilangnya kompas menuju kehidupan baru, sebuah titik balik agung yang seharusnya menjadi muara bagi segala rezeki dan kebahagiaanmu. Banyak manusia di luar sana yang niscaya akan mengabaikan pesan ini. Mereka terbuai dalam selimut rasa aman yang semu, dan justru itulah jeruji tak terlihat yang membuat mereka terperangkap dalam siklus hidup yang sama, berputar dalam stagnasi yang melelahkan tanpa perubahan. Namun engkau sungguh berbeda. Engkau membuka pesan ini bukanlah karena sebuah kebetulan yang acak. Engkaulah yang dipanggil, engkaulah yang sedang dituntun oleh tangan tak kasat mata, dan jauh di kedalaman nuranimu, engkau menyadari kebenaran getaran itu. Renungkanlah sejenak dalam hening. Jika dalam beberapa hari terakhir batinmu didera kegelisahan yang tak terlukiskan, tidurmu tak lagi lelap di malam hari, atau engkau menangkap tanda-tanda alam yang ganjil serta merasakan dorongan misterius yang begitu kuat tanpa alasan logika, ketahuilah bahwa itu bukanlah permainan pikiranmu semata. Itu adalah manifestasi dari energi maha besar yang sedang bekerja dalam senyap di balik layar panggung kehidupanmu. Ada sebuah pesan sakral yang wajib engkau dengar dan resapi malam ini. Ini adalah pesan khusus yang tidak ditujukan bagi sembarang jiwa. Di sini tersimpan kunci jawaban yang mungkin hanya muncul sekali dalam satu putaran nasib, dan hanya jiwa-jiwa tangguh yang mampu bertahan menyimak hingga akhir yang berhak menerima kuncinya. Aku tidak dapat menyingkap seluruh tabir rahasia ini di awal, sebab tidak semua hati telah siap menampung cahayanya yang menyilaukan. Namun, jika engkau setia mendengarkan hingga detik terakhir, niscaya engkau akan melihat pola rumit dalam hidupmu yang selama ini luput dari pandangan mata fisikmu. Sekarang, jawablah dengan kejujuran nurani yang paling dalam. Apakah engkau merasa seolah-olah semesta sedang mempersiapkan sebuah panggung megah untuk kejadian yang sangat besar dalam hidupmu? Apakah engkau merasa ujian yang menimpamu terasa jauh lebih berat, menghimpit dan melelahkan dibandingkan orang lain? Apakah engkau merasa seperti ditarik oleh magnet gaib menuju sesuatu yang tak mampu engkau jelaskan dengan kata-kata? Jika hatimu berbisik iya, maka itu bukanlah kebetulan. Itu adalah stempel validasi dari langit bahwa engkau adalah jiwa terpilih. Engkau adalah satu dari sedikit manusia yang diberi beban berat di pundaknya, semata-mata karena engkau akan dipercaya untuk menerima hadiah yang jauh lebih agung dan mulia. Malam ini bukan sekadar tentang menonton sebuah konten. Ini adalah penyampaian wasiat terakhir sebelum gerbang emas terbuka lebar pada 23 Desember 2025. Tetaplah berada di sini, karena apa yang akan menyentuh telingamu setelah ini memiliki daya magis untuk mengubah arah takdir hidupmu selamanya. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dasar samudra kearifan ini, tekanlah tombol like sebagai sinyal kepada semesta bahwa engkau terbuka, ikhlas, dan siap menerima pesan ini. Tekanlah tombol subscribe agar engkau tidak tertinggal dari kepingan-kepingan petunjuk penting lainnya yang akan mengokohkan langkah kakimu di masa depan. Dan tuliskanlah angka suci 99 di kolom komentar sebagai manifestasi nyata dan ikrar batin bahwa engkau benar-benar siap menyambut rezeki agung serta awal kekayaanmu pada 23 Desember 2025. Ribuan jiwa yang telah melakukan ritual kesadaran ini sebelumnya telah menjadi saksi atas perubahan nyata dalam hidup mereka. Kini adalah giliranmu untuk bersinar terang. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini. Tanda pertama, portal energi suci 23 Desember. Hari itu bukanlah hari biasa yang akan berlalu di telan waktu.
Tanggal 23 Desember 2025 adalah sebuah celah waktu yang teramat sakral, sebuah momen ketika langit spiritual membuka gerbangnya selebar cakrawala, sebuah peristiwa langka yang hanya muncul sekali dalam siklus panjang pergerakan energi ilahi. Ini bukan sekedar angka tanggal yang tertera di kalender dindingmu, melainkan sebuah titik temu yang presisi antara kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan kesiapan wadah jiwa manusia. Di balik keheningan alam yang tampak diam, di balik ketenangan udara yang kau hirup, sesungguhnya ada vibrasi kosmik yang mengalir deras laksana sungai cahaya, membawa kekuatan dahsyat untuk mengangkat derajat, mempercepat proses pertumbuhan, dan memindahkan takdir seseorang ke dimensi yang lebih tinggi. Hanya mereka yang batinnya telah benar-benar hening dan siap, yang mampu merasakan tarikan halus namun begitu kuat ini, layaknya pelukan lembut dari semesta yang berbisik mesra, saatnya bergerak anakku. Jika hatimu terasa gelisah tanpa sebab, tubuhmu terasa ringan namun sekaligus tegang penuh antisipasi, atau engkau menangkap sinyal-sinyal tak lazim seperti angka kembar 11.11, 12.12, atau mendengar kalimat asing yang tiba-tiba menusuk kesadaranmu, itu bukanlah ilusi belaka. Itu adalah panggilan langsung dari alam ilahi. Panggilan yang memberitahu bahwa gerbang besar sedang terbuka dan engkaulah salah satu jiwa yang diundang secara khusus untuk melangkah masuk ke dalamnya. Jika selama ini engkau merasa tertahan dalam kabut kebingungan yang pekat, dihadapkan pada persimpangan keputusan sulit, atau merasa aliran rizkimu tersumbat meski keringat darah telah bercucuran, maka ketahuilah bahwa energi 23 Desember hadir sebagai kunci pembuka segala belenggu itu. Ini adalah momentum emas ketika jalur-jalur rizki yang semula tertutup rapat oleh karma masa lalu perlahan namun pasti mulai terbuka oleh cahaya ketetapan ilahi. Keputusan-keputusan yang engkau ambil di hari-hari menjelang tanggal keramat ini akan membawa dampak berantai yang luar biasa besar dalam riwayat hidupmu. Namun ingatlah, keputusan itu tidak akan datang dari logika otak kiri semata, melainkan mengalir dari intuisi yang jernih, dituntun langsung oleh tangan-tangan malaikat tak terlihat. Banyak jiwa yang akan tiba-tiba merasa begitu yakin untuk mengambil langkah besar yang berani, berpindah tempat tinggal, memulai usaha impian, mengakhiri hubungan yang meracuni jiwa, atau sekedar mengirimkan satu pesan rekonsiliasi yang selama ini tertahan. Semua itu bukanlah kebetulan. Portal ini memancarkan frekuensi gerakan ilahi, di mana seluruh galaksi seolah berkonspirasi mendukung langkah yang selaras dengan takdir sejatimu. Apa yang engkau pilih hari ini akan menentukan pintu kemuliaan mana yang akan terbuka untukmu esok hari. Semakin engkau pasrah, ikhlas, dan selaras dengan aliran energi semesta, maka semakin cepat pula jalanmu dibentangkan bagai karpet merah. Tuhan sedang menata ulang peta perjalanan hidupmu dengan sangat teliti dan penuh kasih. Jika engkau merasakan dorongan kuat yang mendadak untuk membersihkan rumah, menata ulang ruang kerjamu, menuliskan niat-niat suci, berdoa dengan lebih khusyuk, atau bahkan menangis haru tanpa sebab yang jelas, sadarilah bahwa semua itu adalah reaksi batinmu terhadap energi besar yang sedang turun membasuh bumi. Biarkan dirimu hanyut mengikuti aliran suci itu. Jangan sekali-kali melawannya dengan egomu. Jangan menundanya, karena momentum langka seperti ini jarang sekali datang mengetuk pintu dua kali dalam satu masa kehidupan. Bagi jiwa-jiwa pemberani yang lantang berkata, "Aku siap menerima," maka alam raya akan segera mengirimkan bala bantuan tak terduga, peluang-peluang emas, dan kejutan rizki yang melampaui segala logika matematika manusia. Energi 23 Desember adalah undangan resmi dari langit, sebuah undangan untuk mempercayai proses, bergerak dengan iman yang teguh, dan melangkah gagah menuju babak hidup yang lebih terang, lebih penuh makna, dan lebih otentik menjadi dirimu yang sejati. Tanda kedua, kegelisahan batin tanpa alasan. Gelisah tanpa alasan yang jelas sesungguhnya adalah sebuah panggilan spiritual yang mendesak. Jika dalam beberapa hari terakhir engkau merasa tidak tenang, tidurmu terganggu oleh mimpi-mimpi acak, dan hatimu bergejolak meski secara kasat mata segalanya tampak baik-baik saja, ketahuilah, itu bukanlah gangguan psikologis biasa.
Itu adalah tanda pasti bahwa sistem energimu sedang berjuang keras menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang jauh lebih tinggi dan murni. Jiwa yang sedang naik level seringkali harus mengalami gejolak transisi. Rasa tidak nyaman layaknya seekor ulat yang tubuhnya mulai merobek kepompong sempit untuk lahir kembali sebagai kupu-kupu yang indah dan bebas. Proses metamorfosis ini memang tidak selalu terasa menyenangkan. Mengapa? Karena tubuh, pikiran, dan perasaanmu sedang diselaraskan ulang posisinya untuk masuk ke jalur takdir yang lebih besar dan agung. Energi lama yang sudah usang dan tidak cocok lagi akan terasa menekan, mendorongmu dengan paksa untuk berubah, mendesakmu meninggalkan hal-hal yang sudah tidak sefrekuensi lagi dengan tujuan jiwamu. Rasa gelisah itu bukanlah tanda bahwa engkau lemah atau rapuh. Justru sebaliknya, itu adalah bukti nyata bahwa engkau sedang didorong naik kelas oleh semesta. Gelisah ini bisa hadir dalam berbagai wujud. Perasaan ingin segera pergi dari suatu tempat, mendadak merasa asing dan tidak nyaman dengan lingkungan pergaulan tertentu, keinginan kuat untuk menyendiri dalam gua keheningan, atau bahkan merasa tidak betah berdiam di dalam tubuhmu sendiri. Semua itu adalah sinyal-sinyal halus bahwa jiwamu sedang dimandikan cahaya, dibersihkan dari getaran-getaran lama, trauma masa lalu, dan residu energi negatif yang sudah kadaluarsa. Semakin engkau melawan rasa gelisah itu, semakin kuat pula tekanan yang akan kau rasakan. Namun, begitu engkau mulai menerima, berserah, dan menyadari bahwa ini adalah bagian integral dari proses ilahi, engkau akan mulai menemukan ketenangan di tengah badai ketidakpastian. Tuhan sedang menanamkan benih versi terbaru dari dirimu, versi yang jauh lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk menerima keajaiban-keajaibannya. Setiap detak kegelisahan yang kau rasakan adalah denyut nadi dari langit yang menyerukan, "Bangkitlah, wahai jiwa, waktumu sudah sangat dekat." Ingatlah selalu, rasa gelisah adalah sebuah kode rahasia dari Tuhan. Ia bukanlah penghalang langkahmu, melainkan penanda bahwa pintu gerbang baru sedang dibuka lebar. Jangan mencari pelarian ke hiburan duniawi, carilah jalan masuk ke dalam dirimu. Duduklah dalam keheningan, tarik napas panjang, dan tanyakanlah ke dalam sanubarimu. Apa sesungguhnya yang ingin Tuhan tunjukkan kepadaku lewat rasa ini? Karena seringkali justru di dalam pusaran kegelisahan itulah kita berada paling dekat dengan jawaban-jawaban besar. Jika engkau mendengar pesan ini hari ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Jiwa-jiwa yang siap naik kelas akan selalu dipanggil melalui suara-suara halus yang bergema dari dalam diri. Dan jika engkau merasakan panggilan itu bergetar sekarang, maka yakinlah dengan sepenuh hati bahwa engkau sedang dibimbing langsung oleh kekuatan ilahi menuju kehidupan yang jauh lebih terang benderang. Tanda ketiga, gugurnya orang-orang dari hidupmu. Jika belakangan ini engkau merasa orang-orang di sekitarmu mulai menjauh, entah itu kawan lama, anggota keluarga, rekan kerja, atau bahkan pasangan yang dulunya begitu lekat, janganlah terburu-buru merasa ditinggalkan atau bersedih hati secara berlebihan. Ini bukanlah sebuah hukuman. Ini adalah proses penyaringan ilahi yang maha teliti. Semesta sedang menutup akses terhadap energi-energi yang tidak lagi sejalan dengan arah takdirmu yang baru dan bercahaya. Banyak dari mereka bukanlah musuhmu, namun peran dan fungsi mereka dalam panggung sandiwara hidupmu telah usai. Laksana aktor yang telah menyelesaikan babak perannya. Mereka mungkin telah menanamkan pelajaran-pelajaran berharga di masa lalu. Tetapi, untuk melangkah mendaki ke puncak gunung kesuksesan berikutnya, engkau tidak bisa membawa serta semua orang di punggungmu. Jiwa yang sedang mendaki naik seringkali harus menapaki jalan sunyi sendirian terlebih dahulu. Karena jalur menuju keberlimpahan dan cahaya sejati tidak bisa dilalui oleh energi yang berat, manipulatif, atau penuh dengan kebisingan duniawi. Rasa kehilangan yang kau alami hanyalah sebuah ilusi mata. Di balik tirai kehilangan itu, sesungguhnya ada ruang kosong yang sedang disiapkan dengan cermat untuk kehadiran orang-orang baru. Jiwa-jiwa yang jauh lebih sesuai dan selaras dengan versi dirimu yang sedang dibentuk oleh Tuhan saat ini. Perhatikanlah dengan seksama. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa energi orang-orang tertentu kini terasa melelahkan bagimu.
Percakapan mereka tak lagi menyentuh hatimu, tak lagi relevan dengan visimu. Kehadiran mereka justru memantik keraguan atau membuat emosimu terkuras habis setelah bertemu. Semua itu adalah alarm spiritual yang berbunyi nyaring. Tuhan sedang mengaktifkan sistem deteksi dini dalam jiwamu untuk memilah dan memisahkan mana yang membawa cahaya pertumbuhan dan mana yang hanya akan menjadi batu beban di punggungmu. Jangan memaksakan diri untuk tetap terhubung pada tali yang sudah lapuk. Jangan mengejar bayang-bayang orang-orang yang sedang disingkirkan secara perlahan oleh tangan ilahi demi kebaikanmu. Karena ketika engkau memiliki keberanian untuk melepaskan, saat itulah engkau sedang menunjukkan kepada semesta bahwa engkau siap menerima sesuatu yang jauh lebih besar dan mulia. Ingatlah hukum alam yang abadi ini, rezeki yang besar membutuhkan wadah dan ruang yang besar pula. Dan seringkali, ruang itu hanya bisa tercipta setelah beberapa pintu lama ditutup dengan tegas. Jadi saat engkau merasa sepi, itu bukan berarti engkau sendirian tanpa kawan. Engkau sedang dipersiapkan. Engkau sedang diisolasi dalam ruang tunggu kemuliaan. Dalam keheningan itu, para malaikat sedang sibuk menulis ulang naskah takdirmu. Dalam kekosongan itu, ada energi baru yang sedang mengisi bejana jiwamu dengan kejernihan, keberanian, dan frekuensi rezeki yang jauh lebih tinggi. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya tanpa niat mulia untuk menggantikan dengan yang jauh lebih baik. Jika orang-orang tertentu menjauh tanpa sebab yang logis, itu bukanlah sebuah kekacauan sosial. Itu adalah orkestrasi surgawi, sebuah tarian semesta yang indah untuk menyusun ulang kepingan hidupmu ke arah yang lebih benar dan presisi. Dan percayalah, ketika waktunya tiba, engkau akan bersujud syukur karena telah melepaskan mereka. Karena yang datang setelahnya adalah pertemuan-pertemuan sakral yang akan membuka jalan buntu, menyalakan kembali api semangatmu, dan membawa berkah tak terduga yang melimpah ke dalam hidupmu. Tanda keempat, kebangkitan sensitivitas spiritual. Jika belakangan ini hatimu terasa jauh lebih lembut bagai kapas, engkau lebih mudah tersentuh oleh kebaikan kecil, air matamu sering menetes tanpa sebab yang jelas, atau tiba-tiba engkau memiliki kemampuan membaca suasana hati orang lain dengan ketajaman yang menakjubkan, itu bukanlah tanda kelemahan mental. Itu adalah tanda agung bahwa sensitivitas spiritualmu sedang dibangkitkan dari tidur panjangnya. Jiwa yang sedang dibuka frekuensinya akan mengalami lonjakan emosi dan kepekaan rasa yang luar biasa. Engkau tidak lagi bisa bertahan sedetik pun di tempat yang penuh dengan kepalsuan atau kemunafikan. Engkau menjadi sangat mudah lelah berada di tengah keramaian yang bising dan hampa makna. Bahkan, kini engkau bisa merasakan getaran energi suatu tempat atau niat seseorang hanya dari tatapan mata sekilas atau sepenggal percakapan singkat. Ini adalah momen sakral di mana roh ilahi dalam dirimu mulai aktif dan mengambil alih kemudi kesadaranmu sepenuhnya. Engkau tidak lagi tertarik pada hal-hal yang dangkal dan permukaan, karena jiwamu mulai lapar akan makna sejati kehidupan dan keabadian. Sensitivitas ini adalah anugerah, sebuah lentera yang menjadi tajam seperti sinar laser yang menembus kabut tebal kebingungan. Engkau mulai mengetahui sesuatu tanpa bisa menjelaskannya dengan rumus logika. Tiba-tiba, engkau bisa merasakan bahwa sebuah pilihan itu salah fatal, bahkan sebelum peristiwa itu terjadi. Atau sebaliknya, engkau merasa begitu yakin dan mantap dengan suatu langkah, walau belum ada bukti fisik apapun di depan mata. Itulah bisikan halus dari dimensi cahaya, bimbingan mesra dari Tuhan yang berbicara melalui rasa, bukan melalui kata-kata verbal. Engkau akan merasa seperti baru saja dibangunkan dari tidur yang sangat panjang dan kini melihat dunia dengan mata batin yang jernih bagaikan kristal. Semua ini bukanlah halusinasi atau imajinasi liar, ini adalah aktivasi spiritual yang nyata. Jiwa-jiwa yang terpilih sedang dinaikkan level kesadarannya agar pantas menerima misi yang lebih tinggi, memikul tanggung jawab yang lebih besar, dan mengelola rezeki yang lebih luas dan berkah. Sangatlah penting untuk tidak mengabaikan peningkatan sensitivitas ini. Peliharalah ia dengan doa yang tulus, meditasi yang tenang, perenungan yang dalam, dan keheningan yang syahdu. Energi baru ini laksana cahaya lembut yang akan setia membimbingmu dalam gelap. Tapi ingat, ia hanya bisa dirasakan jika engkau cukup diam untuk mendengarkannya.
Dunia mungkin tidak mengerti perubahan drastis dalam dirimu, tapi semesta tahu persis apa yang sedang terjadi padamu. Engkau sedang disiapkan menjadi saluran terang, pembawa vibrasi baru, dan magnet kekayaan ilahi yang tidak bisa dibuka hanya dengan kerja keras otot semata, tapi dengan kesadaran murni. Dan jika engkau merasa hal ini sedang terjadi padamu sekarang, maka bersyukurlah. Engkau tidak sedang kehilangan arah, engkau sedang diarahkan langsung oleh tangan Tuhan yang penuh kasih. Tanda kelima, penahanan sementara rezeki. Jika belakangan ini engkau merasa sudah membanting tulang dan berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya belum jua terlihat, rezeki seolah tersendat di leher botol, peluang terasa menjauh, dan usaha yang biasanya sukses kini seperti membentur tembok tebal. Ketahuilah satu hal yang sangat penting, ini bukanlah kegagalan, ini adalah penundaan suci. Semesta sedang menahan sementara aliran rezekimu, bukan untuk menyiksa atau menyakitimu, melainkan untuk mengumpulkannya sekaligus dalam sebuah momentum ledakan yang jauh lebih besar. Ibarat air bah yang ditahan oleh bendungan raksasa, air itu ditahan bukan karena ia tidak ada atau kering, melainkan karena sedang dikumpulkan volumenya, agar ketika pintu air dibuka, alirannya akan menerjang deras, melimpah ruah, dan tak akan bisa dibendung oleh siapapun. Rezekimu tidak hilang, wahai jiwa yang sabar. Ia sedang dipersiapkan, diakumulasi menjadi bukit emas. Dan tanggal 23 Desember adalah titik sakral ketika pintu bendungan itu akan dibuka lebar. Bukan mengalir sedikit demi sedikit seperti keran yang bocor, tetapi datang dalam satu gelombang besar yang dahsyat yang akan mengubah total arah hidupmu dan keluargamu. Penahanan ini pun bukan tanpa alasan yang bijak. Tuhan sedang memastikan bahwa hatimu sudah cukup kuat dan lapang untuk menampung, mentalmu cukup stabil untuk mengelola, dan energimu cukup bersih untuk menerima aliran deras rezeki itu tanpa menghancurkan dirimu sendiri. Karena rezeki yang besar tanpa kesiapan wadah bisa menjadi beban yang mematikan. Maka, setiap penundaan adalah proses pembersihan dan penguatan ilahi. Mungkin proses ini terasa menyakitkan lewat ujian emosi, kekecewaan, bahkan rasa tidak dihargai oleh orang lain. Tapi percayalah, semua itu sedang menempa dan membentuk dirimu menjadi pribadi yang layak untuk diberi lebih. Rezeki yang selama ini engkau nanti bukanlah jenis rezeki biasa. Ia akan datang dalam bentuk kejutan ajaib, percepatan waktu, atau pertemuan tak terduga yang membuka jalur-jalur berlapis emas. Engkau kelak akan paham mengapa semua ini sempat tertunda, karena saat ia datang nanti, engkau akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Ah Tuhanku, sekarang aku mengerti, ini sungguh jauh lebih besar dan indah dari yang dulu aku minta." Jadi, janganlah patah semangat, jangan pernah berpikir doamu menguap sia-sia tak didengar. Justru ketika hidup terasa berjalan paling lambat dan rezeki terasa paling sulit digapai, itulah fase paling dekat dengan pembukaan langit. Tanggal 23 Desember bukan sekedar tanggal merah, ia adalah portal energi yang membuka jalur rezeki khusus untuk jiwa-jiwa yang selama ini bersabar dalam hening dan terus percaya meski dalam gelap. Jika engkau membaca pesan ini hari ini, artinya engkau termasuk dalam barisan mereka yang sedang dikumpulkan untuk kemenangan itu. Pegang kuat keyakinanmu, perbesar ruang syukurmu seluas samudra. Karena sebentar lagi, engkau tidak hanya akan menerima rezeki yang tertunda, tapi juga akan diguyur limpahan karunia yang bahkan tak pernah terlintas dalam imajinasi terliarmu sebelumnya. Tanda keenam, kemunculan angka-angka malaikat. Jika akhir-akhir ini matamu sering menangkap angka-angka ajaib seperti 11.11, 333, 777, 999, atau kombinasi angka berulang lainnya di jam dinding, plat kendaraan, strok belanja, atau layar ponselmu, jangan abaikan fenomena ini. Itu bukanlah angka acak biasa, itu adalah kode kosmik, pesan rahasia dari dimensi energi yang lebih tinggi yang sedang berusaha mengetuk pintu kesadaranmu. Semesta tidak berbicara dengan bahasa manusia yang terbatas, ia berbicara lewat getaran, simbol, dan angka-angka suci. Angka-angka ini adalah frekuensi ilahi yang membawa kabar bahwa engkau sedang bergerak mendekati momen paling penting dalam sejarah hidupmu.
Angka 11.11 adalah seruan tegas untuk bangkit dan menyadari takdir agungmu sebagai pemimpin kehidupanmu sendiri. Angka 333 adalah tanda pasti bahwa bantuan spiritual dan perlindungan sedang mendekat di sekelilingmu. Angka 999 adalah sinyal bahwa satu siklus hidup yang lama telah rampung dan sesuatu yang jauh lebih besar dan baru akan segera dimulai. Engkau tidak sedang berhalusinasi, engkau sedang dibangunkan dari mimpi panjang. Mereka yang dianugerahi penglihatan akan angka-angka malaikat ini adalah jiwa-jiwa yang sedang naik tingkat kesadarannya. Engkau sedang diingatkan dengan lembut bahwa alam semesta tidak pernah tidur memperhatikanmu. Bahkan ketika engkau merasa sendirian dan tak ada yang peduli, angka-angka itu muncul berkelip sebagai pelukan hangat dari langit yang berkata, "Kami di sini, kami melihatmu, dan kami sedang membimbing langkahmu." Perhatikanlah, angka-angka itu selalu muncul pada momen yang sangat presisi, saat engkau merasa lelah luar biasa, saat engkau ingin menyerah kalah, atau ketika engkau bertanya lirih dalam hati, apakah perjuangan ini akan ada hasilnya? Dan tiba-tiba, matamu tertuju pada 11.11. Itu bukan kebetulan, itu adalah respon ilahi yang instan, sebuah jawaban spiritual tanpa suara yang hanya bisa difahami oleh hati yang pintunya mulai terbuka. Engkau sedang dipanggil untuk memperhatikan tanda-tanda lebih dalam, karena perubahan besar tidak selalu datang dengan guntur yang menggelegar, tapi seringkali lewat bisikan halus yang konstan dan berulang. Tanda-tanda ini adalah kompas petunjuk bahwa engkau sedang bergerak di koordinat jalur yang benar. Meskipun ujung jalannya belum terlihat jelas oleh mata fisik, semesta sedang menegaskan bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Tanggal 23 Desember adalah salah satu titik akumulasi puncak dari semua sinyal misterius ini. Setiap angka kembar yang engkau lihat adalah hitungan mundur ilahiyah menuju terbukanya portal rezeki dan takdirmu. Maka, setiap kali engkau melihat angka-angka itu lagi, jangan hanya melewatinya begitu saja. Tersenyumlah dengan penuh arti. Katakan dalam hatimu, "Aku mendengarmu Tuhan, aku siap." Karena saat engkau menyambut sinyal-sinyal ini dengan kesadaran penuh, engkau akan menyaksikan hidupmu mulai bergerak dengan kecepatan dan kemudahan yang tak kau duga. Ini bukan sekedar matematika, ini adalah kode kebangkitan, dan engkau adalah salah satu pembaca sandi terpilih itu. Tanda ketujuh, hantaman masalah beruntun. Jika hidupmu belakangan ini terasa seperti medan perang yang kacau, dihantam masalah bertubi-tubi tanpa henti, keuangan yang seret, hubungan yang retak, rencana yang gagal total, tubuh yang didera kelelahan, bahkan pikiran yang diselimuti kabut tebal. Ketahuilah dengan pasti, ini bukan hukuman Tuhan. Ini adalah proses pembersihan total atau purifikasi. Energi lama dalam hidupmu sedang dibongkar paksa oleh semesta agar energi baru yang segar bisa masuk menempati ruangnya. Rezeki besar tidak bisa mendarat di landasan yang penuh semak belukar dan debu luka masa lalu. Maka, sebelum Tuhan menurunkan keberlimpahannya yang dahsyat, Dia akan menyapu bersih ruang hidupmu hingga ke akar-akarnya. Proses pembersihan ini memang terasa perih, menyakitkan, membingungkan, bahkan bisa membuatmu menjerit bertanya, "Apa salahku?" Namun di balik semua drama itu, jiwamu sedang dimurnikan seputih kapas. Semesta sedang mencabut paksa akar-akar gulma yang selama ini diam-diam menahan aliran rezekimu. Dan ujian berat semacam ini hanya diberikan kepada jiwa berkualitas baja yang dipilih untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia doakan. Masalah beruntun bukanlah tanda engkau jauh dari cahaya Tuhan. Justru itu bukti valid bahwa engkau sedang ditarik mendekat ke sumber cahaya. Ibarat malam yang mencapai titik paling gelap dan pekat sesaat sebelum fajar menyingsing. Masalah-masalah ini muncul sebagai lonceng terakhir sebelum lembaran hidupmu berganti total. Setiap ujian yang datang menghantam bukan untuk menghancurkanmu menjadi debu, tapi untuk menempa dan membentukmu menjadi wadah yang lebih kokoh dan luas. Bayangkanlah, jika selama ini kapasitasmu hanya sebesar gelas kecil, bagaimana mungkin Tuhan menuangkan lautan berkah ke dalamnya tanpa tumpah? Maka gelasmu harus dipecahkan terlebih dahulu, dilebur dalam api ujian agar bisa dibentuk ulang menjadi bejana raksasa yang mampu menampung aliran sungai rezeki yang deras. Itulah hakikat yang sedang terjadi sekarang.
Setiap tetes air mata, kekecewaan, kehilangan dan rasa sakit yang kau alami saat ini adalah bagian dari kurikulum ilahi. Engkau sedang dipersiapkan, bukan disiksa. Dan yang lebih dahsyat lagi, semua masalah ini tidak terjadi secara acak. Mereka semua bermuara ke satu titik koordinat besar, 23 Desember. Hari itu adalah portal energi, dan semua tekanan berat yang kau rasakan sekarang adalah proses kalibrasi agar engkau sanggup menampung berkah yang akan dibuka di hari keramat itu. Jangan menyerah di tikungan terakhir ini, engkau sudah terlalu dekat dengan garis finish. Satu langkah lagi, satu malam lagi, satu doa lagi, dan engkau akan berhasil menembus badai ini menuju sisi pantai yang terang benderang. Percayalah, ketika engkau tiba di tanggal itu, engkau akan merasakan kelegaan yang belum pernah kau rasakan seumur hidupmu. Engkau akan paham bahwa semua kekacauan yang kau lalui ternyata adalah jalan rahasia Tuhan untuk menyiapkan ruang rejeki yang tak bisa ditunda lagi. Tanda ke-8, tuntunan gaib yang terasa nyata. Pernahkah engkau merasakan sensasi aneh seolah ada yang terus memperhatikan gerak-gerikmu? Namun bukan dengan rasa takut atau horor, melainkan dengan rasa tenang yang menyelimuti. Seolah ada sosok tak terlihat yang membimbing langkah kakimu, membisikkan arah di telingamu, atau menuntunmu keluar dengan selamat dari jalan buntu yang menyesatkan. Itulah tanda pasti bahwa engkau tidak sedang berjalan sendirian di muka bumi ini. Energi tinggi dari dimensi lain sedang mengelilingimu. Bisa berupa roh leluhur yang penuh kasih sayang, malaikat penjaga yang setia, atau kekuatan spiritual positif yang tak kasat mata. Semua entitas cahaya itu hadir, bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengawal dan memastikan bahwa engkau tidak melenceng 1 inci pun dari jalan takdirmu yang mulia. Engkau mungkin tidak bisa melihat mereka dengan mata fisik, tapi engkau bisa merasakan eksistensi mereka lewat firasat yang tajam, lewat mimpi yang terasa nyata, atau lewat rangkaian kebetulan yang terlalu akurat dan presisi untuk sekedar disebut kebetulan. Semua fenomena itu adalah tanda cinta dari langit bahwa engkau sedang dikawal ketat bak seorang raja menuju gerbang istana hidupmu. Saat seseorang dinyatakan siap menerima rezeki besar, Tuhan tidak akan membiarkannya berjalan tanpa pengawalan. Ada sistem spiritual canggih yang mulai aktif bekerja. Engkau merasa lebih peka, lebih intuitif, dan lebih terhubung erat dengan hal-hal yang bersifat ilahiyah. Tiba-tiba engkau sadar bahwa keputusan-keputusanmu terasa lebih tepat sasaran. Hal-hal yang dulu membingungkan kini terlihat jernih dan jelas polanya. Energi penjagaan ini bukanlah ilusi pikiran, melainkan perpanjangan tangan dari cinta Tuhan yang hadir dalam bentuk pengawasan tak terlihat. Ada tangan yang membelokkan setirmu saat engkau hampir salah jalan. Ada yang menahan langkah kakimu saat engkau hendak terjebak dalam lubang. Ada yang menarikmu pelan-pelan ke arah tujuan yang selama ini engkau doakan siang dan malam. Itulah bimbingan suci yang hanya dirasakan oleh jiwa-jiwa khusus yang dipersiapkan untuk memegang amanah luar biasa. Dan sekarang, bimbingan itu terasa semakin kuat dan intens karena engkau sedang didekatkan dengan pintu kekayaan besar yang akan terbuka di tanggal 23 Desember. Itulah sebabnya engkau mulai merasa didorong kuat untuk membersihkan hidup, menguatkan karakter diri, dan mendekat pada sumber cahaya. Karena energi tinggi tidak bisa masuk ke dalam jiwa yang masih bising dan penuh keraguan. Mereka yang terbuka hatinya akan mulai merasakan bahwa setiap langkah mereka seperti sudah diatur dalam skenario indah, dan mereka hanya perlu percaya serta mengikuti alurnya dengan ikhlas. Jika engkau merasakan sensasi bimbingan itu sekarang, maka bersujudlah dalam syukur, karena engkau sedang dikawal pasukan langit menuju lompatan besar hidupmu. Engkau tidak gila, engkau tidak berhalusinasi, engkau sedang diawasi dengan penuh kasih oleh langit, dan waktu kemenanganmu hampir tiba. Tanda ke-9, pesan lewat mimpi. Jika akhir-akhir ini tidurmu dihiasi oleh mimpi-mimpi yang terasa ganjil, mengganggu, atau justru begitu hidup dan nyata, seolah engkau benar-benar mengalaminya secara fisik, ketahuilah, itu bukan sekadar bunga tidur biasa.
Itu adalah pesan mendesak dari dimensi yang lebih tinggi. Semesta sedang menjalin komunikasi langsung dengan alam bawah sadarmu. Beberapa mimpi mungkin hadir sebagai peringatan dini. Engkau mungkin bermimpi jatuh dari ketinggian, dikejar sosok tak dikenal, tersesat di labirin, atau kehilangan sesuatu yang berharga. Itu adalah simbol kuat bahwa ada pola pikir atau kebiasaan lama yang harus segera engkau lepaskan. Namun di sisi lain, ada mimpi yang datang memberi petunjuk terang. Engkau melihat cahaya menyilaukan, jalan lurus yang panjang, air yang jernih dan tenang, angka-angka malaikat yang bercahaya, atau sosok misterius bijaksana yang memberimu wejangan. Semua itu adalah peta rahasia spiritual, petunjuk harta karun yang hanya bisa dibaca dan diterjemahkan oleh jiwa yang sedang dibangunkan kesadarannya. Jika engkau terbangun dari mimpi dengan dada berdebar kencang atau mata yang basah berkaca-kaca, jangan pernah mengabaikannya. Itu adalah undangan resmi dari langit. Tuhan seringkali berbicara jujur melalui mimpi ketika kita terlalu sibuk dan bising untuk mendengarkannya di dunia nyata yang hiruk-pikuk. Di saat tubuh fisik kita terlelap tak berdaya, roh kita bebas terhubung kembali dengan sumber yang lebih tinggi. Itulah sebabnya banyak perubahan besar dalam sejarah hidup manusia selalu diawali dengan mimpi yang kuat dan mengguncang. Mimpi adalah blueprint takdir. Engkau mungkin pernah bermimpi tentang rumah megah, kepingan emas, lautan luas tanpa tepi, cahaya terang, atau bahkan percakapan sakral dengan orang yang sudah meninggal dunia. Semua simbol itu punya arti mendalam. Bukan hanya ramalan tentang masa depanmu, tapi juga tentang proses pembersihan batin, penguatan mental, dan penataan ulang struktur energi hidupmu. Mimpi itu adalah jembatan penghubung antara langit dan kesadaranmu, dan hanya mereka yang hatinya peka yang bisa membacanya sebagai perintah suci, bukan sekadar gangguan tidur. Jika engkau merasakan gelombang mimpi yang intens belakangan ini, percayalah, engkau sedang dipersiapkan untuk hal besar. Setiap simbol, setiap emosi dalam mimpi itu sedang menyusun satu mozaik besar. Momentum spiritual 23 Desember sedang diberitahukan kepada jiwa-jiwa terpilih melalui alam mimpi agar mereka tahu ke arah mana kompas hidup harus diarahkan. Jangan biarkan mimpi itu menguap hilang begitu saja saat engkau membuka mata. Tuliskanlah dalam jurnal, renungkan maknanya, dan tanyakan dalam doamu, apa pesanmu untukku Tuhan? Karena bisa jadi, satu mimpi itulah yang memegang kunci berangkas rezekimu. Satu mimpi itulah kode akses untuk membuka jalan yang selama ini engkau cari dalam kegelapan. Engkau tidak sedang tidur. Sesungguhnya, engkau sedang dilatih untuk terbangun sepenuhnya. Tanda ke-10, ketakutan akan tanggung jawab besar. Jika belakangan ini engkau disergap rasa takut tanpa sebab yang jelas, takut gagal, takut tidak mampu, takut akan perubahan besar yang engkau sendiri tidak tahu wujudnya, itu justru pertanda baik bahwa engkau sudah sangat dekat dengan momen penting dalam hidupmu. Ketakutan tidak selalu menjadi musuh. Dalam konteks spiritual, ia seringkali adalah tanda bahwa jiwa sedang bergetar hebat di ambang pintu takdir besar. Engkau merasa takut bukan karena engkau lemah, tetapi karena jiwamu yang bijaksana tahu bahwa sebentar lagi hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan setiap perubahan besar, apalagi yang berkaitan dengan rezeki melimpah, peran hidup yang krusial dan cahaya spiritual selalu datang bergandengan dengan guncangan emosional yang hebat terlebih dahulu. Rasa berat di dada, kebingungan arah, keinginan untuk mundur teratur, semuanya adalah proses kalibrasi internal dari dalam dirimu. Tuhan sedang menanamkan otot-otot kekuatan baru dalam ragamu agar engkau mampu mengemban peran yang lebih tinggi dan mulia. Tanggung jawab besar ini bukan semata-mata tentang jabatan duniawi atau tumpukan harta, tapi tentang membawa lebih banyak cahaya dan manfaat ke dunia melalui keberadaanmu. Bisa jadi, engkau sedang dipersiapkan menjadi pemimpin bijak, guru kehidupan, penyembuh luka batin, pencipta karya agung, atau penghubung rezeki bagi banyak orang lain. Jiwa yang akan diberi mahkota peran besar akan diuji dulu keberaniannya, bahkan ketika ia belum tahu medan tempur seperti apa yang akan dihadapinya. Maka jika engkau merasa takut, tidak perlu melawan rasa itu. Rangkul ia, hadapi dengan doa, dan bawa ke dalam perenungan sunyi.
Karena tepat di balik ketakutan itu, tersimpan kekuatan ilahiyah dahsyat yang sedang bangkit dalam dirimu. Dan kini, setiap rasa berat itu akan mulai menemukan maknanya yang indah. Karena 23 Desember bukan hanya tentang terbukanya pintu rezeki, tapi juga tentang terbukanya gerbang tugas jiwa atau misi hidupmu. Engkau bukan hanya sedang dipersiapkan untuk menerima, tapi juga untuk menjadi saluran pipa yang mengalirkan keberlimpahan yang lebih tinggi. Rezeki yang besar selalu datang satu paket dengan amanah yang besar pula. Perubahan hidup yang drastis selalu datang bersama tanggung jawab baru. Dan saat engkau memilih untuk tetap melangkah maju meski lututmu gemetar ketakutan, saat itulah engkau sedang memasuki wilayah keajaiban. Takdir emasmu sedang menunggumu dengan sabar di balik rasa takut itu. Maka bukannya menghindar, mulailah berikrar dalam hati. Aku tidak harus siap untuk semuanya sekarang, tapi aku cukup kuat untuk berkata ya pada apa yang Tuhan percayakan padaku. Karena itulah titik balik di mana keberlimpahan akan mulai mengalir deras tanpa bisa dihentikan lagi. Tanda ke-11. Ketidaknyamanan dengan lingkungan lama. Jika akhir-akhir ini engkau merasa seperti orang asing di lingkunganmu sendiri, merasa cepat lelah dan terasing di antara orang-orang yang dulu biasa saja bagimu, ingin lari menjauh dari keramaian, atau tiba-tiba merasa muak dan jenuh dengan percakapan basa-basi yang dangkal, itu bukan karena engkau menjadi aneh atau sombong. Itu murni karena energi barumu sedang naik level dan mulai menolak frekuensi rendah yang tidak lagi sejalan. Jiwa yang sedang dibangkitkan ke level lebih tinggi akan secara alami memiliki mekanisme pertahanan diri. Mekanisme ini akan mendorongmu menjauh dari tempat-tempat yang penuh polusi batin, drama, gosip murahan, kemarahan, atau aura negatif yang pekat. Engkau tidak sedang menyombongkan diri, engkau sedang disaring dan diproteksi. Semesta sedang menjauhkanmu dari gangguan-gangguan halus agar engkau bisa lebih fokus mendengar suara murni jiwamu sendiri. Dan memang, di fase transisi ini, engkau akan merasa sangat kesepian. Tapi ingatlah, kesendirian dalam proses naik level adalah bentuk penjagaan eksklusif dari ilahi. Perasaan tidak cocok atau gerah dengan lingkungan lama adalah indikator valid bahwa identitas energimu sedang bermetamorfosis. Hal-hal yang dulu bisa engkau toleransi, kini terasa sangat mengganggu kedamaianmu. Orang-orang yang dulu engkau kejar mati-matian, kini justru terasa seperti beban berat. Energi baru dalam dirimu sedang melakukan bersih-bersih ruang secara radikal. Maka, jika engkau merasa dorongan kuat untuk keluar dari grup pertemanan tertentu, ingin pindah kota, atau merasa perlu memutus interaksi yang tidak membangun, ikutilah dorongan suci itu. Itu bukan tindakan pelarian pengecut. Itu adalah intuisi cerdas yang sedang membawamu ke medan juang yang baru dan lebih subur. Karena benih rezeki raksasa, kesempatan emas, dan pertemuan agung tidak akan pernah tumbuh di tanah yang gersang dan penuh stagnasi. Tuhan harus mencabutmu dari pot tanah yang lama dan sempit sebelum menanammu kembali di ladang luas yang subur dan kaya nutrisi. Dan salah satu tanda terbesar bahwa engkau akan segera ditanam ulang adalah rasa tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan logika. Semua ini bukan terjadi secara acak. Ini adalah bagian vital dari persiapan besar menuju tanggal 23 Desember. Energi ilahi yang akan memancar di portal itu terlalu suci dan besar untuk didekati oleh jiwa yang masih terseret lumpur energi lingkungan lama. Maka semesta bergerak cepat dan taktis, memutuskan koneksi beracun, menjauhkanmu dari distraksi duniawi, dan menuntunmu untuk lebih banyak diam mengamati. Engkau tidak kehilangan siapapun, engkau sedang dibebaskan. Dan yang akan datang nanti adalah lingkungan baru yang lebih bersih, lebih jernih, dan lebih sefrekuensi dengan rezeki besar yang Tuhan siapkan untukmu. Maka saat engkau merasa tidak cocok dengan dunia di sekitarmu, bukan berarti engkau yang salah. Itu artinya engkau sedang naik kelas, dan sebentar lagi engkau akan menemukan tempat yang terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Bukan rumah fisik di luar sana, tapi kedamaian dalam kedalaman jiwamu yang kini telah kembali pulang. Tanda ke-12. Dorongan dahsyat untuk memulai. Jika belakangan ini batinmu diterpa badai dorongan untuk memulai sesuatu yang baru, entah itu membuka usaha, menuliskan ide yang lama terpendam, menghubungi seseorang, berpindah tempat tinggal, atau mengubah haluan hidup secara drastis, jangan pernah mengabaikannya. Itu bukan sekedar lintasan pikiran iseng.
Itu adalah komando langsung dari dimensi tinggi. Suara halus namun tegas dalam dirimu yang berkata, "Ayo, mulailah sekarang." Suara ini bukan berasal dari ego yang haus pujian, tapi dari intuisi terdalam yang telah lama tertidur dan kini bangkit. Saat dorongan itu muncul begitu kuat dan persisten, seolah engkau tidak bisa menoleh ke arah lain, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang meminjam jiwamu untuk berkarya. Penuntun ini tidak akan memaksamu dengan kasar, tapi ia akan mengetuk pintu hatimu berulang-ulang dengan sopan namun gigih. Dan jika engkau memiliki nyali untuk membukanya, engkau akan menyaksikan bahwa satu langkah kecil itu akan memicu efek domino perubahan besar yang menakjubkan. Perubahan besar dalam sejarah hidup seringkali dimulai bukan dari perencanaan strategi yang rumit, tapi dari satu dorongan impulsif kecil yang terasa terlalu benar untuk diabaikan. Saat engkau terus-menerus terbayang ide tertentu, merasakan panggilan untuk melakukan eksperimen yang belum pernah kau coba, atau merasa tidak tenang jika hanya diam, itu adalah sinyal bahwa energi takdir sedang bekerja. Jiwa yang sudah siap tidak akan diberi petunjuk lewat buku manual logika, tapi lewat dorongan hati yang berapi-api. Jangan menunggu semuanya sempurna, karena kesempurnaan di dunia ini adalah ilusi. Jangan menunggu tepuk tangan persetujuan semua orang. Ketika energi perubahan datang mengetuk, ia akan mengusik kenyamananmu, mengguncangkan rutinitas membosankanmu, dan mendesakmu untuk memilih. Tetap stagnan dan mati pelan-pelan, atau melangkah berani menuju versi dirimu yang lebih agung. Dan hanya mereka yang berani melangkah di atas jembatan ketidakpastian yang pada akhirnya akan menemukan tanah harapan yang paling nyata. Dan saat dorongan itu muncul di hari-hari menjelang 23 Desember, engkau harus sadar ini bukan waktu biasa. Ini adalah window of destiny, jendela takdir. Sebuah celah waktu singkat yang membuka akses jalan tol menuju takdir emas yang sudah lama menantimu. Ketika engkau merasakan bisikan kuat seperti, "Waktunya adalah sekarang, jika tidak sekarang aku akan menyesal seumur hidup," maka patuhilah. Itu bukan pikiranmu yang sedang melamun, itu adalah sang penuntun sejati. Jangan mencari stempel validasi dari orang lain, karena panggilan ini personal, datang dari dalam, dan ia lebih mengenal potensi masa depanmu daripada dirimu saat ini. Satu tindakan nyata yang kamu ambil dari dorongan ini bisa membuka pintu khazanah rezeki, jalan baru, bahkan lompatan kuantum hidup yang selama ini terasa mustahil. Percayalah, bertindaklah, dan saksikanlah bagaimana semesta menggelar karpet merah mendukung setiap langkahmu dengan cara yang ajaib. Tanda ke-13. Kesunyian yang membawa wahyu. Jika saat ini engkau merasa teramat sangat sendiri, bukan sekadar sepi dari kehadiran manusia, tapi juga sepi secara batin yang mencekam, ketahuilah dengan penuh keyakinan bahwa itu bukan kebetulan yang menyedihkan. Kesendirian ini sesungguhnya adalah ruang suci atau sanctuary yang sengaja disiapkan semesta khusus untukmu. Dunia yang dulu ramai dan bising kini terasa menjauh. Suara-suara luar menjadi terdengar membosankan. Pertemuan sosial tak lagi menggairahkan jiwamu. Engkau tidak sedang kehilangan siapa-siapa, wahai jiwa yang mulia. Engkau sedang dipisahkan sementara agar telingamu bisa mendengar suara merdu dari langit. Karena ketika semesta ingin menyampaikan pesan rahasia yang maha penting, ia akan memisahkanmu dari hiruk-pikuk kebisingan dunia. Bukan untuk menghukummu dalam isolasi, tapi untuk memastikan bahwa saat pesan wahyu itu turun, engkau benar-benar bisa menangkapnya dengan jernih tanpa distorsi gangguan. Dan jika engkau membaca tulisan ini sekarang, itu artinya engkau telah tiba di ruang suci tersebut. Kesendirian ini bukanlah kekosongan yang hampa, melainkan sebuah wadah persiapan yang penuh isi. Di ruang hening ini, jiwamu sedang ditempa dan dibentuk ulang. Engkau sedang diajari kurikulum tingkat tinggi untuk percaya pada kekuatan dirimu sendiri, pada intuisimu yang tajam, dan pada Tuhanmu, bukan pada validasi manusia. Engkau dilatih untuk menemukan sumber kekuatan bukan dari tepuk tangan orang lain, tapi dari koneksi langsung, direct line dengan Sang Pencipta. Inilah fase kepompong di mana engkau mungkin menangis tanpa tahu alasannya, terdiam mematung lebih lama dari biasanya, dan mulai merenungkan hal-hal filosofis yang lebih dalam dari sekadar rutinitas makan dan tidur. Engkau sedang dipisahkan dari kehidupan lama agar tanganmu kosong dan siap menerima hidup yang baru.
Dan yang paling indah, semua kesunyian ini bukanlah akhir dari perjalananmu, tapi justru awal mula dari kebangkitan raksasa. Jiwa yang akan dibesarkan namanya selalu disendirikan dulu oleh Tuhan di padang sunyi, bukan karena ditinggalkan, tapi karena sedang diluruskan arah langkahnya agar presisi. Dan mungkin dari jutaan konten yang bertebaran di jagat maya, semesta dengan sengaja menuntun jemarimu ke pesan ini. Karena waktumu sudah tiba, lonceng telah berbunyi. Tanggal 23 Desember adalah panggilanmu. Semua rasa sepi dan kesendirian ini telah memurnikan batinmu, telah menjernihkan ruang dalam hatimu agar cahaya baru yang silau bisa masuk tanpa tertolak oleh kekeruhan. Engkau tidak perlu tahu peta lengkapnya sekarang. Cukup katakan dalam hati dengan mantap, "Aku siap." Karena setelah ini, engkau akan menyaksikan roda hidupmu mulai bergerak perlahan, lalu semakin cepat dan akhirnya melesat luar biasa. Orang-orang baru yang tepat akan datang, jalan-jalan buntu akan terbuka menjadi terowongan cahaya. Tapi semua itu hanya bisa dimulai jika engkau menghormati momen sunyi ini sebagai tempat lahirnya kekuatan sejatimu. Engkau tidak sendiri, engkau sedang dipanggil. Dan panggilan itu adalah awal dari takdir agungmu yang telah lama menunggu untuk dijalani dengan gagah. Wahai jiwa terpilih yang penuh cahaya, jika engkau masih menyimak pesan ini hingga detik terakhir ini, maka engkau bukanlah lagi orang biasa. Engkau adalah jiwa tangguh yang sudah melewati badai luka, menaklukkan banyak ujian, dan bertahan melewati malam-malam yang dingin dan berat. Dan ketahuilah, semua air mata itu tidak ada yang sia-sia. Semua itu adalah kawah candra di muka yang mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dan abadi. Semesta tidak pernah salah alamat dalam memilih. Dan malam ini, atau saat engkau membaca ini, engkau dipanggil untuk mengambil keputusan sakral. Apakah engkau akan tetap meringkuk menjadi versi lama dari dirimu yang penuh ketakutan, atau engkau bangkit bersiap memasuki bab kekayaan dan kemuliaan yang sudah dititipkan Tuhan untukmu? Tanggal 23 Desember 2025 bukanlah tanggal acak dalam kalender. Itu adalah pintu gerbang emas, pintu yang hanya terbuka bagi jiwa yang berani, jiwa yang perkasa, jiwa yang menolak menyerah meski seluruh dunia tidak mengerti jalan yang ditempuhnya. Jika engkau merasakan getaran merinding di kulitmu saat ini, itu tandanya frekuensi jiwamu sedang selaras sempurna dengan pesan ini. Ini bukan sekadar rangkaian kata-kata indah. Ini adalah trompet panggilan perang suci melawan nasib buruk. Waktunya bangkit. Waktunya menjemput hak waris ilahiyah yang sudah menjadi milikmu. Sekarang, lakukanlah langkah kecil namun simbolis untuk menunjukkan kepada semesta bahwa engkau siap menerima bab baru yang berkilau dalam hidupmu. Tekan tanda like, tekan tombol subscribe, dan tuliskan angka suci 99 di kolom komentar sebagai deklarasi lantang ke alam raya bahwa engkau siap menerima awal kekayaan dan kejayaanmu pada 23 Desember 2025. Tindakan sederhana ini adalah simbol energi penerimaanmu, sebuah tanda tangan kontrak batin terhadap perubahan besar yang akan datang. Jangan biarkan momentum emas ini lewat begitu saja seperti angin lalu. Jangan biarkan pesan ini hilang tertelan waktu. Engkau tidak datang ke sini secara kebetulan. Engkau dipanggil, engkau dipilih, dan keberuntungan maha besar sedang bergerak mendekat kepadamu saat ini juga. Bersiaplah, 23 Desember akan menjadi tonggak awal kekayaan sejatimu.